Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadhana syahrul Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin dzi makarimal akhlaq. Tuftahu lana abwabal arzaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahis sa'adati wal khairat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana puasanya? Semoga senantiasa diberikan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semuanya menggapai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Masalul mu'minina alladzi yaqra'ul Qur'an kamasali utrujah." Perumpamaan orang yang beriman, orang mukmin yang membaca Al-Quran, kamasali utrujah, seperti diibaratkan, yaitu buah adalah buah utrujah. Ya, kalau kita cari buah utrujah itu buahnya mirip seperti buah jeruk. Ya. Ri'uha thayyibun, wanginya, aromanya bagus, wanginya, aromanya enak. Wa ta'muha hulun, dan rasanya pun manis. Jadi perumpamaan Rasulullah SAW bagi orang yang beriman, kemudian dia membaca Al-Quran, diumpamakan, diibaratkan seperti buah utrujah. Aromanya enak, rasanya manis. Wa masalul mu'minina alladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalit tamrah. Sedangkan Rasulullah SAW mengumpamakan orang yang beriman tapi tidak baca Al-Quran kamasali tamroh, la rihararihun wa ta'muha hulwun, tidak beraroma, tidak memiliki wangi, tapi rasanya pun masih manis. Nah, di sini anak sekalian kita bisa ambil pelajaran bahwa Rasulullah SAW kenapa sampai mengungkapkan, mengibaratkan hal yang demikian itu? Pelajaran yang bisa kita ambil dari dua perumpamaan tersebut di atas, anak sekalian, bahwa orang yang membaca Al-Quran itu, ya, dan dia seorang yang mukmin, orang yang beriman, maka Al-Quran itu akan membawa kemanfaatan. Bukan hanya kemanfaatan untuk dirinya, juga kemanfaatan untuk orang lain di sekitarnya. Ya. Dengan orang yang sering baca Al-Quran, dia dalami, dia pahami, dan dia aplikasikan dalam kehidupannya, maka insya Allah tutur katanya, sikapnya, perilakunya, bahasa tubuhnya gak akan menyakiti orang lain. Ya. Tapi beda hal kalau kita dapati orang yang munafik dan dia membaca Al-Quran, maka Rasul melanjutkan perumpamaannya. Wa masalul munafiqin alladzi yaqra'ul Qur'an. Dan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran kamasali raihana. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti buah atau seperti pohon raihana. Tumbuhan yang bernama raihana itu kalau di Indonesia seperti pohon kemangi, tapi di Arab itu beda. Pohon kemanginya itu wanginya terasa, aromanya bagus, aromanya enak, tapi rasanya kalau di sana itu pahit sekali. Ya. Wa masalul munafiqina alladzi la yaqra'ul Qur'an. Kemudian yang terakhir, yang keempat, perumpamaan orang munafik yang dia tidak baca Al-Quran kamasali Hanzalah.
Perumpamaan orang munafik yang tidak baca Al-Quran seperti buah hanzalah, yaitu tidak terdapat wanginya, nggak ada aromanya, pun rasanya pahit. Maka dari perumpamaan tersebut, anak sekalian, kita bisa ambil pelajaran bahwa kalau kita jadi orang yang beriman dan kita mempelajari Al-Quran, semestinya sikap kita, tutur kata kita bermanfaat untuk diri kita, juga bermanfaat untuk orang lain. Ya, jangan seperti orang munafik. Orang munafik yang sudah tidak baca Al-Quran, ya, tidak juga memberikan kemanfaatan untuk dirinya, juga tidak memberikan kemanfaatan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya hidayahnya, taufiknya, sehingga kita mudah untuk senantiasa membaca Al-Quran. Anak sekalian, bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran. Mari sama-sama diri saya dan kalian, yuk kita perbanyak membaca Al-Quran, kita sempatkan waktu-waktu kita. Jangan sampai waktu kita menggunakan handphone lebih banyak dibandingkan waktu kita dengan Al-Quran. Perumpamaan ulama-ulama dahulu, ya, perumpamaan orang-orang terdahulu dengan kita adalah sebagaimana orang terdahulu terhadap Al-Qurannya dan orang seperti kita terhadap handphonenya. Ya Allah ya Rabb, kita lebih sering memegang handphone kita daripada Al-Quran. Untuk itu sekalian, kita bermohon selalu kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya untuk senantiasa bertilawah, membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Di bulan suci Ramadan ini, mari anak sekalian, ya, yang mampu baca 1 hari 3 juz, silakan. Yang mampu 1 hari 2 juz, monggo. Atau minimal 1 hari 1 juz, nak. Ya, Pak nggak mampu Pak, berat. Ya silahkan. 1 hari 5 lembar. Ya, habis salat subuh 1 lembar, salat zuhur 1 lembar, dan seterusnya. Pak masih nggak mampu juga Pak. Ya silakan lagi. Baca kalian itu 1 lembar nak 1 hari. Ya, 1 lembar 1 hari. Masih nggak mampu juga Pak. Kalau masih nggak mampu juga, pegang Al-Qur'annya, ya dipegang. Terus ngapain Pak? Nangis nak. Ya, kok berat banget kita baca Quran ya nak? Ada apa dengan diri kita sampai seberat itu untuk membaca Al-Quran? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Terus kalau ada yang nanya nih, Pak, emang manfaatnya apa sih baca Al-Quran? Ya, baca Al-Quran itu manfaatnya minimal ada 9. Ya, yang Bapak akan bahas di sini minimal 9. Al-Quran itu yang pertama merupakan zikir yang utama. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai zikirnya, maka Al-Quran itu adalah zikir yang utama. Yang kedua, nak, Al-Quran itu akan memberikan syafaat, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mensyafaati orang-orang yang senantiasa waktu dia hidup di dunia, dia hobi membaca Al-Quran. Maka nanti Al-Quran akan menjadi syafaat untuknya. Yang ketiga, 1 huruf Al-Quran itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Yang keempat, orang yang mahir membaca Al-Quran, ya, orang yang bisa membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, hidupnya akan senantiasa dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah yang penuh rahman dan rahim. Yang kelima, yaitu orang yang sering membaca Al-Quran diumpamakan seperti orang yang gemar dan rajin bersedekah. Yang keenam, anak sekalian, yaitu orang yang suka membaca Al-Quran, hobi membaca Al-Quran, akan didapatkan padanya, turun padanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, orang yang membaca Al-Quran juga akan diwarisi sifat penuh kasih sayang, sebagaimana tadi yang sudah Bapak sampaikan, yaitu buah utrujah. Ya, aromanya wangi, kemudian rasanya pun manis. Orang-orang akan nyaman dekat kepadanya. Orang-orang akan senang kepadanya. Orang pun akan mendapatkan kemanfaatan darinya. Ya, minimal dia tidak menyakiti orang lain. Gitu.
Kemudian selanjutnya adalah yang kedelapan, yaitu orang yang suka membaca Al-Quran, hobi membaca Al-Quran, ya, maka dia akan mendapatkan pahala dan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir yang kesembilan, anak sekalian, yaitu orang yang membaca Al-Quran adalah merupakan tanda orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Semoga dari 9 manfaat, keutamaan, faedah-faedah dari membaca Al-Quran tadi yang sudah saya sampaikan menjadi semangat, nak. Penyemangat untuk saya dan kalian untuk senantiasa di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan bismillah kita bisa hatam 1 kali atau 2 kali dan seterusnya. Minimal 1 kali ya, nak. Minimal kita berusaha dengan sungguh-sungguh kita bisa khatam Al-Quran minimal 1 kali di bulan puasa ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Dari Bapak kurangnya mohon dimaafkan, dan yang lebihnya itu insya Allah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.